Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seorang wanita yang selama 8 hari diteror oleh sosok kuku misterius. Untuk memudahkan ceritanya, di sini aku akan berperan sebagai wanita tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak. Desa Ledok Kulon, Bojonegoro tahun 2006. Kisah ini bermula saat aku sudah tidak tinggal dengan kedua orang tuaku. Suamiku adalah seorang wira swasta. Kerjanya dari kota satu ke kota lainnya. Hidup kami cuma pas-pasan. Anak saya yang pertama bernama Muhammad Surya Gumelar Saputra. Dan anak saya yang kedua bernama Triana Rinjani. Anakku yang pertama waktu itu berumur 9 tahun. Dan anakku yang kedua berumur 8 tahun. Sebetulnya sebelum saya tinggal di desa Ledok Kulon, saya tinggal di desa Gangalimun. Pengalaman horor pertama saya terjadi di Gangalimun. Sewaktu itu saya diteror sosok hitam besar saat saya sedang membersihkan halaman depan rumah pada malam hari. Saya kira pada waktu malam itu hanya bayangan dari pohon mangga yang ada di depan teras rumah. Ternyata sosok bayangan hitam itu semakin nyata terlihat. Ia berada di atas pohon mangga dan mengeram seperti suara geraman hewan waktu itu. Aku tidak langsung takut, tapi malah merasa penasaran. Kudatangi pohon mangga secara perlahan-lahan, ternyata tidak ada apa-apa. Keesokan harinya pas anak-anakku bermain, sekitar jam 12 siang. Saat itu aku sedang menonton TV sambil rebahan di atas kasur. Tiba-tiba hawa ruangan terasa pengap. Padahal kipas angin sudah aku nyalakan. Aku tidak menghiraukan kejadian aneh tersebut. Saat jam 12:30 siang, ketika aku tertidur pulas, tiba-tiba dari arah depan TV ada sesosok hitam besar dengan tangan sebesar pelepah pohon pisang mencekik leherku. Leherku tidak bisa bernafas selama beberapa detik. Spontan aku langsung bangun dari tempat tidur dan kagetnya ternyata itu bukan mimpi. Leherku terasa panas dan berwarna merah hitam lebam seperti orang baru dicekik. Keesokan harinya kebetulan suamiku pulang kerja. Aku menceritakan pengalaman kemarin siang kepada suamiku. Suamiku menghiraukan perkataanku. Suamiku kira itu hanya mimpi buruk dan akan berlalu tanpa ada gangguan horor seperti yang pernah aku alami. Tiba-tiba di hari suamiku di PHK dari pekerjaannya, terpaksa aku pindah lagi di kontrakan di desa Ledok Kulon. Disinilah awal mula pengalaman mistis yang begitu meneror dimulai. Awal mula di kontrakan yang berletak di desa Ledok Kulon. Kontrakanku yang sekarang aku pakai terlihat agak suwung atau singit yang terbuat dari papan kayu jati semua dan dindingnya, dengan genteng yang sedikit berlumut. Di kanan dan kiri rumahku diapit oleh pohon bambu yang menggantung seakan-akan rumahku dilindungi oleh pohon bambu, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke rumah. Kontrakan yang aku pakai sekarang ini terbilang agak jauh dari tetangga, kira-kira 50 meter dari rumah tetangga, sehingga jarang ada orang yang lewat depan rumahku. Depan rumahku ini ditumbuhi pohon jati, pohon pisang, pohon sukun, serta pohon mangga yang berukuran besar sekali. Kalau orang-orang desaku menyebutnya mangga singit. Di kampungku terkenal sepi sekali. Jarang sekali ada orang-orang keluar atau saling menyapa.
dikarenakan saat itu masih jarang ada rumah yang berdekatan dengan rumahku. Rumahku ini dekat dengan sungai aliran Bengawan Solo. Kira-kira jaraknya sekitar 10 meter menuju tanggul. Setelah itu, berjarak dari tanggul ada sebuah dam besar, tempat penampungan air di saat musim kering. Sungguh rumah yang aneh sekali. Menurut penduduk setempat, rumah yang aku tempati itu sudah 10 tahun tidak ada yang berani menempati. Setelah aku mendatangi tuan rumah pemilik rumah kontrakan yang aku mau tempati, tuan rumah berkata, "Mau ditempati mbak rumahnya?" kata ibu tuan rumah. Setelah berbincang lama, akhirnya aku sepakat dengan penawaran yang diberikan tuan rumah dengan harga yang paling murah, yaitu 500.000 per tahun. Waktu itu sudah termasuk murah sekali. Tidak menunggu lama, aku langsung menyepakatinya dan aku langsung dikasih kunci rumah untuk besok segera pindahan. Malam itu malam Jumat. Aku mulai bergegas memindahkan barang di mobil truk yang aku sewa kemarin sore. Singkat cerita, aku tiba di kontrakanku yang berada di desa Ledok Kulon. Waktu yang ditempuh kurang lebih 30 menit. Setelah kami tiba di kontrakan, aku dan suamiku serta warga di sekitar sedikit membantuku untuk pindahan rumah. Anak-anakku aku suruh untuk masuk ke rumah kontrakan terlebih dahulu. Dan dari sini, keanehan rumah itu mulai muncul. Sekitar 20 menitan setelah memindahkan barang, anakku mencoba buang air kecil di WC kontrakan dengan meminta izin kepadaku. Awalnya, anakku yang laki-laki berani masuk tanpa aku temani. Belum sempat masuk WC, tiba-tiba anakku teriak ketakutan hingga lari sambil menangis keluar rumah bersama adiknya. Sontak adiknya yang tidak tahu apa-apa hanya bisa ikut menangis. Tak berselang lama, aku langsung datang dengan melemparkan barang-barang. Setelah aku melihat anakku menangis di depan rumah, dengan tangisan histeris yang biasa anak kecil ketakutan, aku langsung tanya, "Ada apa Mas Surya? Kok nangis kenceng banget, kayak orang habis ditakutin?" Anakku pun Surya menjawab, "Bu, tadi di belakang ada mbak-mbak pakai daster dengan tangan yang mengayun-ngayun ke arahku, Bu. Aku langsung lari keluar sama adek." Suamiku lalu datang bersama warga sekitar, dan warga sekitar pun hanya terdiam. Setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Dan dari sini aku mulai curiga dengan warga sekitar yang menyembunyikan sesuatu dari rumah angker yang mau aku tempati. Hari pun berlalu. Setelah pindahan, suamiku langsung berangkat kerja dan kembali lagi seperti semula. Di rumah, hanya ada kami bertiga saja. Sehari setelah menempati rumah itu, malamnya aku dihantui dengan candaan wanita di atas pohon sukun yang tertawa cekikikan. Sontak, aku langsung keluar dan melihat ke arah pohon sukun. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Saat itu anakku yang perempuan keluar dan melihat ke atas pohon sukun dengan mata yang melotot. Ia langsung menarikku ke dalam rumah. Dan aku langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan menutup pintu pada saat itu. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Namun rasanya seperti jam 12 malam. Aku tanya kepada anak perempuanku, "Ada apa nak? Kok ibu ditarik ke dalam rumah?" "Itu bu, mbak-mbak daster putih bu. Dia bergelantung. Terus dia manggil-manggil aku." Aku langsung menidurkan kedua anakku pada saat itu juga. Tak berselang lama, waktu itu ada nenek pemilik rumah yang disuruh tuan rumah untuk tinggal di belakang rumah dengan kondisi tidak layak pakai. Nenek tua itu bernama Mbah Ngatiah. Di setiap malam, Mbah Ngatiah ini kerap diganggu oleh setan yang disebut Gundruwo oleh Mbah Ngatiah. Karena rumahnya Mbah Ngatiah ini bersebelahan dengan rumahku, paginya aku menegur Mbah Ngatiah.
Mbah, maaf ya mbah, sampean kalau ngomong pelan-pelan sedikit ya. Punten ya mbah. Mbah Ngatiah hanya terdiam dengan wajah murung dan sedikit kesal. Setelah 1 minggu berlalu, tepat hari Sabtu malam, adikku berkunjung ke rumah kontrakanku. Dengan wajah yang sedikit ketakutan dan ekspresi wajah yang sangat pucat, dia menggedor-gedor pintu rumah kontrakanku dan aku pun langsung sigap membuka pintu. Kemudian adikku berkata, "Mbak, motorku gak bisa jalan, kayak ada yang narik gitu. Motorku ditinggal di dekat sumur tua." Mendengar suara adikku yang berbicara kencang, sontak anak-anakku bangun dan mereka berkata, "Bu, ada apa? Kok malam-malam Pak D sama Bude main kesini?" Setelah aku suruh adikku beserta istrinya duduk, dan aku pun mulai bertanya kepada adikku, "Sebenarnya kamu kenapa, Yud? Kok ketuk pintu keras-keras sambil teriak-teriak namaku?" "Ini loh mbak, istriku ngeyel pengen ketemu sama mbak. Dia pengen main ke rumah kontrakan baru mbak." Penduduk sekitar kerap dihantui pocong di dekat pohon pisang gede yang berjumlah 2 buah. Dan di samping pohon pisang ada sumur tua. Konon sumur tua itu sudah ada sejak zaman PKI. Tak berselang lama, adikku beserta istrinya kusuruh untuk istirahat. Dan kemudian aku menyuruh adikku untuk mengambil motornya besok pagi. Pagi pun tiba, adikku bergegas pulang beserta istrinya setelah menginap di rumahku. Ia pun pamit dengan agak takut bercampur malu. "Mbak, aku izin pulang ya, anakku gak ada yang jaga." Pesanku, "Mbak sendiri hati-hati ya di sini. Masalahnya rumah kontrakanmu ini kayak ada sesuatu. Kalau bisa, Mbak cepat pindah ya dari sini." Dengan adikku berkata begitu, aku langsung kaget dan heran. Ada apa dengan dia? Sedangkan aku merasa rumah kontrakan ini aman-aman aja. Di sini aku tinggal dengan ibu mertua yang sedang sakit-sakitan. Maklum, beliau sudah tua. Aku memanggilnya Mama. Dan hanya Mama, ibu mertuaku, yang berani menghadapi gangguan-gangguan dan suara-suara wanita pada saat malam hari. Setiap hari, Mama selalu ngaji pada saat jam 12 malam sampai jam 1:30 dan dilanjut sholat tahajud. Kerap setiap aku ke belakang dapur, aku selalu mendengar suara langkah kaki orang yang sedang berjalan. Tapi anehnya, setelah aku cek ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidur bersama anak-anakku. Tapi anehnya, ketika aku sudah di dalam kamar, terdengar orang bercakap-cakap di ruang tamu dengan nada yang sedikit pelan tapi cepat. Aku langsung bangun lagi dan mengecek ruang tamu. Tetap saja tidak ada apa-apa. Setelah paginya, aku belanja dan tiba-tiba tetangga rumahku mendatangiku dan menegurku. "Mbak, kok mbak berani sih tinggal di rumah angker itu? Padahal rumah itu udah 10 tahun loh, kosong." Aku tidak menghiraukan omongan tetanggaku, dan aku langsung pulang dengan membawa belanjaan. Tiba-tiba dari belakang tetanggaku mengikutiku. Ia berkata, "Mbak, tunggu aku mau main ke rumahmu, Mbak." Aku mengiyakan saja, dan tetanggaku mengikuti aku dari belakang. Setelah sampai rumahku, tetanggaku meneriaki namaku. "Mbak, di belakang pintu ada kuntilanak." Tetanggaku langsung lari tunggang-langgang meninggalkan rumahku. Rumor tentang rumahku yang angker semakin menyebar luas. Hari berganti hari, kejadian demi kejadian yang kualami semakin kerap terjadi di rumah itu. Pada waktu itu, ibu mertuaku sakit keras dan meninggal. Sebelum meninggal, ibu mertuaku sempat berpesan kepadaku untuk berhati-hati. Ibu mertuaku sebelum meninggal tepat jam 12, ibu mertuaku tiada. Setelah sholat zuhur dengan omongan yang sedikit canggung sebelum meninggal, "Aku temani dulu ya nak,
Nanti aku jangan dibangunin ketika aku sedang tidur. Setelah setengah jam aku menunggu ibu mertuaku, dan ternyata ibu mertuaku sudah tiada. Ia meninggal dengan wajah cerah dan tersenyum. Waktu itu aku berduka dan mencoba untuk ikhlas. Hari demi hari, setelah kematian ibuku, tiba-tiba tuan rumah mendatangiku dan berkata, "Mbak, nggak takut hidup sendirian dengan anaknya aja?" Aku pun menjawab, "Enggak kok Bu, udah biasa." Dengan kataku yang sok berani. Padahal aku juga sangat takut sebenarnya. Dan setelah kejadian kematian ibuku, aku diteror oleh suara-suara aneh dan langkah kaki, serta suara orang berbicara di ruang tamu semakin kerap dihantui. Kejadian ini bermula ketika kucingku bertingkah aneh. Ia tak seperti biasanya. Ia naik ke atas genteng dan bersuara aneh. Kucingku mencakar-cakar dinding pemisah kamarku dengan kamar ibu mertuaku. Tepat di bawah lampu, kucingku mengeong-ngeong dengan tatapan tajam. Pada saat itu, aku tidak mempunyai firasat aneh. Ketika jam 12 malam, tiba-tiba anakku yang kecil bangun dan berkata, "Bu, ada kuku di bawah lampu." Sontak aku bangun dengan mata yang agak sedikit belum tersadar. Aku melihat sosok kuku itu seperti kuku Freddy Krueger, dengan bentuk kuku yang panjang ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitar kuku tersebut. Kuku itu bergerak-gerak ke atas dan ke bawah, seakan-akan mengejekku. Tidak menunggu lama, aku langsung mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kuku itu tidak terpengaruh oleh ayat-ayat yang aku baca. Semakin aku membaca, makin pula kuku itu menggaruk-garuk ke atas ke bawah dengan syarat yang meremehkan. Spontan aku langsung menggendong anakku serta menarik anakku yang menungguku di pintu depan. Kami bersiap untuk lari ke depan rumah tetangga dengan posisi rumah yang terbuka lebar. Dan aku tak sempat menutup pintu karena ketakutan. Setelah aku sampai di rumah tetanggaku yang ada di depan, aku langsung mengetuk pintu tetanggaku dan memanggil, Mbak, tolong aku mbak. Mbak, ada kuku mbak." Tak lama yang keluar adalah suami dari tetanggaku, dan ia berkata, "Ayo mbak, cepetan masuk." Setelah aku melihat tetanggaku dengan merangkul anaknya, wajah tetanggaku takut berserta bingung, dan aku meminta untuk menginap satu malam. Besok, aku akan balik ke rumah itu. Tetanggaku berkata, "Sudah genap 11 tahun, Mbak, teror rumah angker itu. Sekarang, ia mulai lagi." Akhirnya aku dipersilahkan tidur di kamar anaknya. Setelah aku mau tidur, aku melihat di langit genteng kaca ada letusan kembang api yang mengarah ke rumahku. Aku tidak menghiraukan pada waktu itu. Yang aku pikirkan adalah keselamatan anak-anakku beserta aku. Setelah pagi aku pulang ke rumah, aku beranikan diri untuk masuk ke dalam rumah angker itu lagi. Sambil mengendap-endap ketakutan setengah mati, aku memberanikan diri. Hari pertama waktu itu aku langsung berkemas untuk tidak tidur di rumah itu lagi dan memutuskan untuk tidur di rumah saudaraku yang bernama Mbah Wardi. Pagi itu aku langsung ke sana bersama anakku dengan tas yang berisikan baju anak-anakku serta bajuku. Aku dipersilakan masuk dan ditanya, "Ada apa mbak? Kok sampai pindah tempat tidur dan kemari?" Setelah aku cerita panjang lebar, akhirnya Mbah Wardi mengerti kondisiku. Aku ditunjukkan untuk tidur di kamar belakang bekas kamar anaknya dulu, yang sekarang anaknya sudah merantau di luar Jawa. Hari kedua ketika aku sedang mencoba mengambilkan makanan untuk anakku di dapur belakang, aku melihat sesosok perempuan memakai baju putih dengan perawakan tinggi dan berambut panjang berdiri pas di belakang pintu dapur. Ia menghadap pas di depanku dengan tangan yang mengayun-ayun ke arahku, seakan-akan mengajakku untuk kembali ke rumah angker itu. Sontak, aku langsung lari ke dalam kamar dan menutup pintu. Anakku yang tadinya lapar, aku suruh untuk makan besok pagi saja, dengan alasan nasinya sudah habis. Keesokan harinya, aku mengambil makanan dengan adanya Mbah Wardi yang di belakang. Ia sedang memasak untuk makan pagi. Dengan kejadian semalam,
aku tidak berani untuk cerita kepada Mbah Wardi. Yang aku takutkan adalah nanti kalau aku cerita, Mbah Wardi tidak percaya. Aku hanya diam saja dengan menyuapi anakku yang sedang makan di dapur. Singkat cerita, setelah hari keempat, aku menyusul suamiku yang bekerja di Blitar, Jawa Timur. Dengan uang pinjaman dari Mbah Wardi, aku memberanikan diri untuk menyusul suamiku yang sedang bekerja di luar kota. Ketika aku hampir sampai di Blitar, aku langsung menuju ke mes suamiku. Sontak, suamiku kaget dan berkata, "Loh, Dek, kok nyusul ke sini? Ada apa?" Waktu itu aku langsung menangis dan menceritakan semuanya kepada suamiku. Akhirnya suamiku mengerti apa yang aku alami pada waktu itu. Aku disuruh untuk tidur di mes suamiku serta anak-anakku untuk beberapa hari. Selang hari ketujuh, aku disuruh pulang dan memberanikan diri untuk kembali tidur di rumah angker tersebut. Suamiku pun ikut pulang ke rumah angker itu. Setelah sampai di rumah, aku langsung bergegas dan membereskan barang-barang yang berantakan. Dan anehnya waktu itu aku meninggalkan rumah dengan posisi pintu terbuka dan tidak ada yang berani menutup pintu tersebut. Namun waktu itu posisi pintunya sudah tertutup dan terkunci dari dalam. Sore itu aku dan suamiku menunggu untuk munculnya kuku tersebut. Namun kuku tersebut tidak muncul. Saat suamiku sedang di rumah, ketika pagi hari suamiku izin untuk kembali bekerja. Aku menyangka sudah merasa aman. Dan aku memperbolehkan suamiku untuk berangkat kerja. Sepulang aku mengantarkan suamiku dari terminal, aku langsung bergegas pulang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Setelah aku membuka pintu depan, hawa yang ada di dalam rumah berubah menjadi dingin dan sunyi. Persis di mana seperti kuku itu muncul. Dan yang mengagetkanku, ternyata kuku itu muncul lagi. Ia sudah ada di bawah lampu dengan posisi yang menggaruk-garuk ke atas dan ke bawah. Sontak aku langsung keluar rumah, memanggil tetanggaku untuk membuktikan kalau aku tidak berbohong soal kuku setan yang ada di rumahku. Aku dan anak-anakku langsung meninggalkan rumah itu. Aku pun kembali menginap di rumah tetanggaku yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah angker itu. Malam itu aku tidak bisa tidur lelap seperti biasanya. Aku memutuskan untuk sholat tahajud untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di jam 4 pagi, aku memberanikan diri untuk masuk ke rumah angker itu. Tekadku sudah bulat untuk mengusir kuku setan itu. Aku teringat Mama. Dulu ia pernah menyimpan sodolanang, gunanya untuk mengusir aura-aura jahat yang ada di dalam rumah. Aku sempat lupa di mana aku menaruh sodolanang itu. Tapi entah dari mana, sodolanang itu tiba-tiba ada di belakang pintu. Tidak berlangsung lama, aku langsung mengambil sodolanang dan mematikan lampu kamar yang persis kuku itu berada. Aku langsung masuk kamar dan memukul kuku itu dengan sodolanang. Selang beberapa menit, akhirnya kuku itu jatuh berbunyi seperti benda keras yang jatuh dari atas. Aku bergegas untuk menghampiri asal benda itu jatuh, yang persis berada di sebelah kamar mertuaku. Aku menemukan sepotong kain putih yang bertuliskan huruf-huruf kuno. Setelah aku menanyakan kepada suamiku, ternyata itu adalah kain kafan yang berupa kain biasa. Kata suamiku, itu adalah sejenis santet ilmu hitam yang bertujuan untuk menghantui pemilik rumah supaya pemilik rumah itu tidak betah tinggal di rumah itu. Tapi itu semua wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Aku langsung membakar kain kafan itu dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Ketika kain kafan itu aku bakar, tercium bau busuk seperti bangkai yang menyengat. Setelah kejadian tersebut, kuku itu pun tidak pernah muncul lagi. Nah, itu tadi cerita tentang 8 hari diteror oleh sosok kuku misterius. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!